Shalom warga kerajaan. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan dan jadi favorit daripada sekolah minggu atau Rocky kita. Tentu saja tentang David and Goliath. Kalau David tidak berhadapan dengan Goliath, dia masih ada di padang pengembalaan dan menurut kakaknya yang cuma 2-3 ekor. Tapi dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk merebut domba-domba yang dia serang serigala, beruang, singa dan sebagainya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 25, begitu dia datang ke medan pertempuran, dia mendengar ada sebuah sayembara. Barang siapa bisa membunuh Goliath, bukan cuma mengalahkan, kill Goliath. Ada 3 hal yang dijanjikan oleh Raja Saul. Saul sendiri sedang bersembunyi di dalam kemahnya, dikelilingi bodyguard. Tetapi David ini mendapatkan urapan raja. Sekali lagi saya pernah sampaikan bahwa Saul cuma dapat urapan sebagai komandan. Tapi David mendapat urapan sebagai melek, sebagai raja. Dan 3 hal yang dijanjikan, pertama akan dapatkan great riches. Gadol Osir, kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, great family, akan dinikahkan dengan putri dari Raja Saul. Raja Saul itu satu kepala lebih tinggi daripada semua orang Israel rata-rata. Jadi berarti dia 180 ke atas. Karena rata-rata orang Israel tentu itu 160 begitulah. Tetapi saudara yang kasihan Tuhan, bukan cuma itu, keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Tuhan tidak pernah punya rencana monarki buat Israel. Tapi rakyat yang menuntut. Dan kita tahu bagaimana Saul itu sebetulnya pilihan rakyat, saudara. Ya, demokrasi zaman dulu. Dan kita tahu apa yang terjadi. Tidak ada urapan, saudaraku. Saul itu mantan diurapi. Tapi David tidak profesional, cuma diurapi. Pada saat itu saya bisa bayangkan. Saya pernah ditanya orang, boleh Pak reward driven? Loh, saya reward driven. Saya tahu bahwa saya tidak cari gaji. Tapi ada reward, pahala yang Tuhan sediakan buat saya. Kalau enggak, buat apa saya ngotot-ngotot, saya tinggalkan semuanya. Bisnis saya tinggalkan untuk cari jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan David adalah reward driven, bayangkan. Ya, dia akan dapatkan dibebaskan dari pajak di Israel. Itu namanya great privilege. Great wealth, great family, great privilege. Kalau Saul begitu ganteng dan tinggi, pasti putri-putrinya Miss Israel. So bisa bayangkan itu seperti Wonder Woman, Gal Gadot, aktris Israel yang terkenal itu. Dan David pada saat itu mengambil keputusan. Pertama, dia tidak mau nama Tuhan dihujat. Dia tidak mau barisan Israel dihujat, tapi juga dia reward driven. Bayangkan, dia akan dapatkan great wealth, great family. Memang di dalam kenyataan Saul ingkar janji. Ya, bagaimana yang putri pertama Merab diserahkan orang lain. Dan saudaraku, Saul semuanya ingkar janji. Tapi David dari seorang anak gembala yang bahkan tidak ikut akademi militer, langsung jadi jenderal bintang 4, jadi panglima tertinggi di bawah dari Raja Saul. Bersama dengan Crown Prince Jonathan, saudaraku. Karena itu saudara yang kasihan Tuhan, Tuhan memberikan yaitu mahkota. Tuhan menjanjikan nama yang baru. Tuhan memberikan yaitu begitu banyak pahala, saudara bisa lihat dalam seluruh perjanjian baru dan juga dalam kitab Wahyu. Barang siapa menang, dia akan jadikan sekolah guru di rumah Allahku. Dan dia tidak akan keluar lagi dari sana. God bless you warga kerajaan. Great reward, great family, great privilege. God bless you. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, musim-musim liburan ya, bau-bau liburan. Saya lihat ada wajah-wajah yang mungkin dari luar kota, selamat datang. Beberapa dari kita juga ada yang izin berlibur. Ya. Bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan bagian kedua dari renungan tentang Kana. Ya, bulan lalu saya membahas tentang Kana dan bulan ini saya juga akan membahas tentang Kana.
Nah, sebelum itu saya ingin kita bersama-sama mereview atau mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari tentang Kana di bulan yang lalu. Nah, yang pertama, apakah masih ada yang ingat arti dari Kana? Ada yang masih ingat? Tempat bulu-bulu ya, puji Tuhan masih ada yang ingat ya. Kana adalah tempat bulu-bulu. Kemudian apa makna dari bulu tersebut? Ada yang masih ingat? Kana tempat bulu-bulu. Bulu artinya manusia yang rapuh akibat dosa ya. Bulu adalah tanaman yang rapuh ya, mudah dipatahkan. Lalu bagaimana respon Allah terhadap bulu tersebut? Respon Allah terhadap manusia yang rapuh akibat dosa. Masih ingat? Apakah ia mematahkan bulu tersebut? Tidak ya. Yesaya 42 ayat 3a menuliskan bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sebaliknya Allah rindu untuk memulihkannya. Dan apa yang Yesus lakukan di Kana menjadi sebuah gambaran bahwa ia hadir ke dunia ini untuk menebus dan memulihkan umat manusia yang rapuh karena dosa, yang hancur karena dosa. Bukan melalui hukum Taurat, melainkan melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi umat manusia. Dengan demikian di bagian pertama dari renungan tentang Kana ya di bulan lalu kita belajar bahwa kehadiran Yesus di Kana menjadi sebuah prolog ya atau pembukaan dari sebuah kisah penebusan dan pemulihan yang dilakukan oleh Allah bagi umat manusia. Dan hari ini di bagian kedua tentang Kana kita akan bersama-sama belajar bagaimana respons orang-orang yang berjumpa dengan Yesus di Kana. Sehingga kita dapat mengetahui bagaimana seharusnya kita menyikapi perjumpaan dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu judul renungan pada bagian kedua ini adalah Kana. Menyikapi perjumpaan dengan Yesus. Karena ia sudah hadir di dalam kehidupan kita. Yang mana pada mulanya kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun hanya oleh karena kasih karunia-Nya kita ditebus dan dipulihkannya. Baik, kita akan langsung bersama-sama melihat Injil menurut Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 hingga 8 ya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat tersebut merupakan cuplikan dari kisah perjamuan kawin di Kana. Di mana pada waktu itu Yesus meminta para pelayan untuk mengisi berapa banyak tempayan warga kerajaan? 6 tempayan penuh dengan air. Lalu apa yang dilakukan oleh para pelayan tersebut? Apakah mereka mengisi tempayan-tempayan tersebut hingga separuh saja? Tidak. Mereka mengisinya hingga penuh. Tepat seperti apa yang Yesus katakan. Kemudian Yesus meminta mereka untuk mencedok air dalam tempayan dan membawanya kepada pemimpin pesta. Apa yang menjadi respons dari para pelayan tersebut? Apakah mereka protes kepada Yesus dan berkata, lah ngapain dicedok airnya ini dibawa kepada pemimpin pesta? Apakah mereka melakukan hal demikian? Tidak. Mereka mencedoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta tanpa protes. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa mujizat terjadi. Air berubah menjadi anggur. Itu kisah yang pertama ya.
Kemudian kita akan melihat kisah lain yang juga terjadi di Kana. Ya, yang tadi perjamuan kawin di Kana, ini kisah kedua yang terjadi di Kana. Sebagaimana tercatat dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-46 hingga 51. Saya akan membacakannya untuk warga kerajaan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, ke Kana, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Kisah tersebut menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana ketika Yesus sedang berada di Kana. Ya, sama-sama di Kana kejadian. Ya, jadi suatu hari ada seorang pegawai istana yang datang kepada Yesus lalu meminta kepada Yesus untuk datang dan menyembuhkan anaknya. Karena apa? Karena anaknya sedang sakit keras dan hampir mati. Bahkan bisa jadi sudah mati ketika pegawai istana itu sedang dalam perjalanan mencari Yesus. Lalu setelah berjumpa dengan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada pegawai istana tersebut di ayat 50? Apa kata Yesus? Pergilah, anakmu hidup. Dan apa yang menjadi respon dari pegawai istana tersebut? Apakah ia merengek-rengek kepada Yesus supaya Yesus tetap ikut dengannya? Apakah demikian? Apakah ia meminta tolong para prajurit untuk memaksa Yesus untuk ikut dengannya? Tidak. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa ia percaya akan perkataan yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Pegawai istana tersebut berhasil membuktikan kepada Yesus bahwa ia dapat percaya walaupun ia tidak melihat tanda atau mujizat secara langsung di depan mata. Dia pulang dengan kondisi ia tidak tahu bagaimana kondisi anaknya. Tapi akhir cerita kita tahu bahwa anaknya sembuh. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada warga kerajaan sekalian adalah, apa yang menjadi benang merah dari kedua kisah yang terjadi di Kana tersebut? Atau secara lebih spesifik, bagaimana respons orang-orang yang berjumpa secara langsung dengan Yesus dalam kedua kisah tersebut? Apa yang menjadi respon mereka? Yang menjadi respon mereka adalah mereka percaya serta melakukan, taat melakukan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa respon yang benar dalam menyikapi perjumpaan dengan Yesus dalam kehidupan kita, di Kana kita masing-masing, adalah kita percaya dan melakukan perintahnya. Amin. Kita percaya dan melakukan perintahnya. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi perintahnya dalam kehidupan kita? Kalau di perjanjian lama, Allah berbicara secara langsung kepada orang-orang pilihannya. Ya, baik secara audible ataupun melalui perantaraan para nabi. Di perjanjian baru, orang-orang bisa mendengar dari Yesus secara langsung. Orang-orang bisa mendengar dari kesaksian para rasul secara langsung. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi perintahnya dalam kehidupan kita? Nah, disinilah kita patut bersyukur. Karena apa? Karena Allah telah memberikan
memberikan kepada kita sebuah pemberian yang begitu luar biasa. Apakah itu? Sebuah buku yang bukan sembarang buku. Buku yang mencatat firman Allah yang disampaikan melalui para nabi di zaman perjanjian lama. Buku yang mencatat tentang firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus di zaman perjanjian baru. Buku yang mencatat perintah dan perkataan Yesus, sang firman Allah sendiri. Dan kini kita bisa memegangnya di tangan kita. Bahkan kita bisa menggenggamnya di tangan kita. Buku apakah itu, warga kerajaan? Apa? Alkitab. Sebuah buku yang ditulis oleh kurang lebih 40 orang penulis dalam kurun waktu 1.500 tahun. Namun tetap mampu menyajikan kesatuan narasi yang utuh dan saling melengkapi. Saya mau menyampaikan bahwa Alkitab adalah hadiah yang indah dari Allah bagi kita umat manusia. Tapi sayangnya kita sering meremehkannya. Ya, take it for granted. Ya. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita rajin baca Alkitab kita? Bagaimana warga kerajaan? Sudahkah kita rajin membaca Alkitab kita? Amin. Ya, amin itu jawaban diplomatis ya. Artinya ya mungkin sudah, ya mungkin belum ya. Kalau sudah itu hal yang baik. Tapi kalau belum, pertanyaannya kenapa? Mengapa kita enggan membaca Alkitab kita? Nah, sepengetahuan saya, seringkali yang jadi alasan klasik orang Kristen untuk tidak baca Alkitab adalah tidak punya waktu. Ya. Tidak punya waktu, jangan bilang tidak punya uang, gak ada hubungannya. Ya. Tidak punya waktu, padahal setiap hari kita bisa scrolling Instagram berapa jam? 1 jam. Scrolling TikTok 1 jam. Scrolling apa lagi? Shopee 1 jam ya. Nonton Netflix, drakor, dracin, drain, dra-draan yang lain 2-3 jam bisa? Bisa, bahkan lebih. Kalau nonton Netflix dan lain-lain, penasaran terus ya sama episode berikutnya ya. Belum lega kalau ceritanya belum selesai, belum tamat. Tapi kalau baca Alkitab, satu pasal dikorting jadi satu perikop. Betul atau tidak? Andai ya kerinduan kita membaca Alkitab itu sama seperti kalau kita rindu nonton Netflix. Kan miris ya warga kerajaan ya. Harusnya prioritas Alkitab itu di nomor 1 dibandingkan tontonan-tontonan kita. Ya bayangkan kalau kita rindu segitunya ya, kita baca Alkitab, kemudian kita sudah tutup, kita tidur, masih penasaran, kita bangun lagi, kita baca Alkitab kita lagi. Ya, pasti dijamin cepat selesai. Ya kalau drakor, dracin, kita bisa maraton. Tahu maraton? Bukan nonton sambil lari, bukan. Ya, tapi 1 hari itu bisa diselesaikan mungkin 10 episode. Atau kalau drakor itu biasanya berapa episode ya? Ada yang tahu biasanya rata-rata berapa episode? 16, berarti ketahuan sering nonton ya. Rata-rata memang 16. Nah, kalau Alkitab bukan maraton, tapi marai turu, tahu? Ya, menyebabkan tidur. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau paksa baca sampai kita ketiduran ya it's okay lah daripada tidak baca sama sekali. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita tidak punya waktu. Jangan karena kita malas lalu kita bilang gak punya waktu, saya gak sempat. Ya, kalau malas bertobatlah. Amin. Jangan kita mengaku sebagai orang Kristen, kita semua ini kan ngakunya orang Kristen, tapi kita ternyata tidak mengenal isi Alkitab kita. Alkitab bukan bacaan bagi para pendeta atau pelayan Tuhan, tetapi bacaan bagi semua pengikut Kristus. Dan kita semua di tempat ini adalah pengikut Kristus. Ya, jangan harap kita bisa melakukan apa yang menjadi perintah Yesus kalau kita tidak pernah membaca apa yang menjadi perkataannya. Yang mana semuanya itu tertulis di dalam Alkitab kita.
Oleh karena itu saya rindu kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang rajin membaca Alkitab. Amin. Dan ingat, bukan hanya untuk dibaca saja, melainkan dibaca, direnungkan dan dilakukan. Yang menjadi tujuan akhirnya adalah kita melakukan perintah Tuhan. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada warga kerajaan. Melakukan perintah Tuhan itu mudah atau sulit sih? Ya, pertanyaan yang sering kita tanyakan, mudah atau sulit? Jawaban paling diplomatis adalah gampang, susah. Ya. Namun satu hal yang pasti, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada tantangan ketika kita berusaha melakukan perintah Tuhan. Betul atau tidak? Betul ya. Kembali ke kisah di Kana. Mari kita coba menempatkan diri kita di posisi para pelayan pada perjamuan kawin di Kana ya. Etok-etoknya kita itu pelayan pada perjamuan tersebut. Kita diminta oleh Yesus untuk mengisi 6 tempayan dengan air hingga penuh. Saya mau tanya, yang habis air atau anggur? Anggur. Tapi justru kita diminta untuk mengisi tempayan dengan air. Yang mana masing-masing tempayan itu 2 atau 3 buyung, kurang lebih 100 liter. Masuk akal atau tidak sebenarnya? Enggak masuk akal. Apalagi saat itu Yesus sudah pernah melakukan mujizat atau belum? Belum, wong Kana adalah mujizat pertama. Bukan hal yang mudah juga untuk mengisi 6 tempayan hingga penuh. 6 kali 100 liter berarti total 600 liter. Zaman dulu belum ada keran, belum ada selang. Ya masih dibawa timbo. Tentunya butuh tenaga dan waktu yang gak sedikit. Kemudian kita coba menempatkan diri kita di posisi pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ya, bayangkan kita seorang bapak, anak kita di rumah sakit keras, kita berjumpa dengan Yesus. Tapi apa respon Yesus? Disuruh pergi begitu saja tanpa ada tindakan nyata di depan mata. Ya bayangkan anak kita sakit, gak bisa gerak di rumah, kita ke dokter, kata dokter, mulai pasti sembuh. Bingung gak? Bingung, gak masuk akal. Tapi dari kedua kisah tersebut, kita bisa belajar bahwa terkadang melakukan perintah Tuhan itu tidaklah mudah. Terkadang melakukan perintah Tuhan itu akan dianggap sebagai hal yang konyol atau tidak masuk akal bagi dunia. Akan selalu ada tantangan dalam melakukan perintah Tuhan. Karena memang kebenaran Kristus dianggap sebagai kebodohan. Lalu awakmu ngono. Gak iso zaman sekarang seperti itu. Dunia selalu berkata demikian. Oleh karena itu percayalah bahwa kita tidak akan pernah bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Supaya kita mampu melakukan apa yang menjadi perintahnya. Yang tertuang di dalam Alkitab dengan ketaatan total, ketaatan penuh. Maka kita butuh yang namanya pribadi Roh Kudus. Ya, Yohanes 14 ayat 16 hingga 17 menuliskan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Lalu Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur yang akan menyertai, mengajarkan dan mengingatkan kita untuk dapat melakukan perkataan atau perintah Yesus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Tanpa Roh Kudus kita akan terjebak dalam yang namanya legalisme. Sama seperti orang-orang Farisi, mereka memandang perintah Tuhan layaknya sebuah hukum. Tanpa Roh Kudus kita pasti gagal. Karena kita masih manusia yang tinggal di dalam daging. Manusia yang lemah. Ya bulan lalu kita sudah belajar bahwa kita itu seperti buluh, ya mudah patah. Sebuah buluh hanya bisa berdiri tegak kalau buluh tersebut diikatkan pada tongkat penyangga. Dan saya mau menyampaikan bahwa yang bisa menjadi tongkat penyangga dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan dan Roh Kudus.
Kita memerlukan firman Tuhan yang tertuang dalam Alkitab dan juga Roh Kudus bekerja secara sinergis untuk menopang kita dalam pengiringan kita akan Kristus. Apalagi di kondisi dunia yang semakin tidak baik. Sehebat apapun diri kita, ya, sekuat apapun diri kita, sekaya apapun diri kita, tanpa firman Tuhan dan Roh Kudus, kita tidak akan sanggup berjalan dalam kehendaknya. Nggak akan bisa. Siapapun itu, mau hamba Tuhan yang sudah puluhan tahun melayani Tuhan, sekali mereka tidak mengikuti firman Tuhan dan Roh Kudus, mereka pasti akan jatuh. Siapapun itu, tidak terkecuali. Oleh karena itu rendahkanlah diri kita di bawah pimpinan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sekali lagi, bagaimana kita menyikapi perjumpaan kita dengan Yesus ketika Ia hadir dalam kehidupan kita? Apakah kita memilih untuk bersikap acuh, ya, enggak peduli, enggan mendengarkannya, urip ya uripku, ya, datang cari Tuhan kalau pas butuh aja. Sisanya keseharian kita tidak mempedulikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya kita menjalani hidup kita, bangun pagi, kemudian kita ya sarapan, kerja, melakukan aktivitas kita, pulang kerja, kita nonton TV, ya ngomong bentar makan malam bersama keluarga, tidur, besok gitu lagi. Apakah demikian? Atau sebaliknya kita memilih untuk menyikapi perjumpaan kita dengan respon yang benar, yaitu kita percaya dan melakukan perintahnya. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Namun demikian saya berharap kita semua di tempat ini mau mengambil sikap yang benar. Ya sama seperti para pelayan pada perjamuan kawin di Kana, sama seperti pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Yang mereka percaya dan melakukan apa yang menjadi perkataan Yesus. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempraktekkan hal tersebut secara konkret, secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana praktek nyatanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka izinkan saya membagikan beberapa langkah praktis. Ya, langkah praktisnya yang dapat mewakili keseluruhan renungan pada pagi hari ini. Berikut ya, langkah-langkah praktis dalam percaya dan melakukan perintahnya. Sangat amat sederhana. Yang pertama, baca Alkitab kita setiap hari secara pribadi. Sederhana kan? Saya nggak minta yang sulit-sulit loh warga kerajaan. Ya. Baca Alkitab setiap hari, usahakan sebelum kita memulai hari kita. Ya. Bangun tidur, buka mata, buka WA. Biasanya kayak gitu bukan ya. Bangun tidur, buka mata, buka Instagram masih scrolling. Jangan ya. Bangun tidur, buka mata, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita masih diberikan satu hari lagi. Ingat loh, kita hidup sementara. Ya. Saya mau menyampaikan bahwa ada satu hari ketika istri saya, mendiang istri saya Gea, pagi hari dia sudah gak bangun, gak bisa berjalan lagi. Pernah gak membayangkan dia, kita seiso melaku sehat, ini kemurahan Tuhan. Loh bayangkan kalau kita bangun, loh kok sikilku gak bisa gerak ya? Loh bayangkan gimana? Kalau kita masih bisa datang ke gereja, berjumpa dengan saudara-saudara seiman, itu semua kasih karunia. Makanya bangun tidur, buka mata, Tuhan terima kasih buat hari ini. Baca Alkitab kita. Kedua apa? Pelajari dan renungkan. Jangan hanya kejar setoran. Pelajari apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui bacaan kita hari itu. Kemudian renungkan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang penting, jangan lupa ya kita nih orang-orang yang percaya Roh Kudus tapi kadang dipakainya hanya untuk bahasa roh aja. Jangan. Pakailah untuk apa? Minta pertolongan, tuntunan Roh Kudus menolong dan membimbing kita supaya kita hidup sehari-hari itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Cukup 3 langkah ini. Gak usah yang aneh-aneh. Ya, langkahnya sederhana gak? Sederhana. Tapi membutuhkan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Lakukanlah langkah-langkah tersebut. Dan saya percaya hidup kita akan mengalami transformasi. Transformasi seperti apa? Semakin hari semakin serupa Kristus. Ingat bahwa orang yang berjumpa dengan Yesus itu sudah banyak.
tapi tidak semua mengalami perjumpaan yang intim dengannya. Ya, bahasa Jawanya itu mung sak lewatan, hanya sekilas. Hanya mereka yang merespon perjumpaan itu dengan benar yang akan mengalami kedekatan yang sesungguhnya dengan Yesus. Hingga akhirnya hidup mereka diubahkan. Jadi kalau tanya kenapa kok ada orang-orang Kristen yang sikapnya masih sama, perilakunya masih sama, simple. Hidup mereka tidak dekat dengan Yesus. Hidup mereka tidak dekat dengan firman-Nya. Ya, nearness is likeness. Hanya kedekatan dengan Yesus, kedekatan dengan firman-Nya, itu yang akan mengubahkan kita semakin hari, semakin serupa dengannya. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Sesederhana itu. Tapi mau gak kita punya kerinduan yang begitu dalam untuk melakukan hal-hal ini? Bukan karena sebuah rutinitas, bukan karena sebuah paksaan, tapi karena kita tahu bahwa Dia sudah mati bagi kita. Dan oh ya, Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Dan untuk itu kita pun harus mengasihi. Saya akan menutup renungan pagi hari ini dengan sebuah kutipan dari D.L. Moody. Ya. Dwight Lyman Moody, seorang penginjil yang begitu luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa the Bible was not given to increase our knowledge, but to change our life. Artinya apa? Alkitab bukan diberikan untuk menambah pengetahuan kita. Bukan. Melainkan untuk apa? Mengubah hidup kita. Jadi perhatikan bahwa Alkitab itu bukan sekedar informasi, melainkan sarana transformasi. Sekali lagi, Alkitab bukan hanya sekedar informasi, melainkan sarana transformasi. Jadi akhir kata, mari kita bersama-sama menyikapi perjumpaan kita dengan Yesus dengan respon yang benar. Kita mau percaya dan melakukan perintahnya dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kita butuh firman Tuhan dan Roh Kudus. Baca Alkitab kita setiap hari. Pelajari dan renungkan. Lalu minta Roh Kudus menolong dan membimbing kita. Ya, sederhana sekali, tapi saya rindu kita semua mau komitmen. Kalau yang masih belum rutin membaca, belum berdoa minta pertolongan Roh Kudus, mulai hari ini lakukanlah. Ya, jangan ngaku-ngaku orang Kristen kalau kita belum melakukan langkah-langkah tadi. Itu langkah minimal. Langkah minimal. Ya, saya benar-benar menghimbau kita semua rindu melakukannya. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya